Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak dan keluarga di rumah tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tematik. Tema yang ketiga, benda-benda di sekitarku. Subtema yang pertama, aneka benda di sekitarku. Pembelajaran yang keempat. Nah anak-anak, kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini yaitu KD 3.1 dan KD 4.1 menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. KD 4.1 menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk lisan, tulis, dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Selanjutnya, KD 3.1 memahami makna simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila di kehidupan sehari-hari. Nah anak-anak, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, setelah membaca bacaan, anak-anak dapat menuliskan manfaat plastik. Yang kedua, menuliskan tindakan-tindakan yang tepat dalam menggunakan plastik. Yang ketiga, setelah melakukan pengamatan di lingkungan sekolah, anak-anak dapat menuliskan cerita tentang sampah plastik. Dan yang keempat, setelah memperhatikan hasil musyawarah, anak-anak dapat menuliskan tentang cara mengurangi penggunaan sampah plastik. Nah, kita mulai pembelajaran hari ini dengan semangat. Ada pertanyaan yang pertama. Selain daripada kayu, terbuat dari apakah benda-benda yang ada di sekitar anak-anak? Nah anak-anak, kemarin kita sudah pelajari tentang bahan dasar benda-benda yang ada di sekeliling anak-anak, yaitu dari kayu. Sekarang ada pertanyaan, selain dari kayu, terbuat dari apa benda-benda yang ada di sekitar anak-anak? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya benar, benda-benda di sekitar anak-anak terbuat dari bahan-bahan yang berbeda. Ada yang dari plastik, kaca, logam, emas, dan lain sebagainya ya anak-anak. Nah sekarang hari ini kita akan belajar benda yang terbuat dari plastik dan apa kelebihan, kekurangan, dan manfaat penggunaan plastik itu sendiri. Nah, di balik manfaat dari plastik. Plastik merupakan bahan baku pembuatan peralatan sehari-hari yang banyak digunakan, seperti ember, gayung, peralatan makan, minuman, serta peralatan sekolah. Plastik memiliki sifat tahan air dan juga lentur. Nah, ini sifat dari plastik anak-anak. Tahan air dan lentur, sehingga tidak mudah pecah. Selain karena sifatnya yang lentur, bahan baku plastik juga lebih murah dibandingkan dengan kaca, sehingga banyak orang yang menggunakannya. Plastik juga memiliki dampak buruk. Nah, ternyata ada dampak buruknya anak-anak. Dampak buruk bagi lingkungan apabila sudah menjadi limbah atau sampah. Ini adalah salah satu faktor yang membuat lingkungan di sekitar kita menjadi rusak. Plastik sampai saat ini masih menjadi kekhawatiran negara kita karena sulit untuk mengolah limbahnya. Nah, anak-anak, dampak dari plastik ini ternyata limbahnya itu susah untuk diolah sehingga menyebabkan
lingkungan menjadi rusak anak-anak. Selanjutnya ini adalah contoh benda-benda atau perabotan-perabotan yang terbuat dari plastik. Plastik memberikan banyak manfaat. Akan tetapi, plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami. Sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Nah, anak-anak, ternyata sampah plastik ini susah untuk terurai. Terurai itu menyatu dengan tanah, anak-anak. Kalau kayu itu lebih gampang terurai. Kalau plastik dia lebih lama untuk terurai. Jadi selain memiliki manfaat, plastik juga memiliki dampak yang menimbulkan masalah bagi kita. Dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk membuat plastik dapat terurai dengan sempurna oleh tanah. Saat terurai, partikel-partikel plastik akan mencemari tanah dan air. Jika dibakar, sampah plastik akan menghasilkan asap yang memiliki senyawa berbahaya bagi kesehatan kita jika proses pembakarannya tidak sempurna. Nah, jadi anak-anak, serba salah ya. Plastik ini digunakan oleh kita dengan segala manfaatnya, namun memiliki dampak yang buruk juga bagi lingkungan kita karena sulit terurai. Kalaupun terurai, partikel-partikelnya itu dapat mencemari tanah dan air. Namun, jika kita bakar, asapnya akan mencemari udara. Jadi, cara terbaiknya adalah kita mengurangi penggunaan plastik. Salah satu sikap yang harus kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita ini adalah melakukan kegiatan reduce atau mengurangi, reuse atau menggunakan kembali, atau recycle, mendaur ulang. Mengurangi penggunaan kantong plastik waktu berbelanja dengan membawa kantong kain. Jika saat berbelanja hanya sedikit, sebaiknya dimasukkan ke dalam tas saja. Menggunakan kembali yang dimaksud adalah menggunakan kantong plastik bekas untuk membawa belanjaan, sehingga kita tidak perlu mendapatkan kantong baru untuk belanjaan. Adapun kegiatan daur ulang dapat dilakukan dengan mengolah sampah plastik menjadi benda baru sehingga dapat digunakan kembali. Nah, anak-anak, yang mengurangi tadi artinya kita jika ingin berbelanja bersama orang tua ke pasar atau kita ke toko, sebaiknya barang belanjaan kita dibawa menggunakan kantong kain yang kita sudah sediakan dari rumah. Itu mengurangi. Yang kedua yaitu menggunakan kembali. Nah, jika kita lupa membawa tas kain, kita juga dapat menggunakan plastik yang sudah anak-anak simpan. Plastik sebelumnya itu dapat kita simpan dan kita pakai lagi. Apabila anak-anak lupa, mungkin anak-anak membawa belanjaan dengan plastik. Nah, plastik itu akan kita simpan untuk besoknya kita gunakan kembali. Itu untuk menggunakan kembali. Dan mengolah kembali atau recycle dapat kita lakukan dengan mengolah sampah plastik menjadi benda-benda baru sehingga dapat digunakan kembali. Nah, anak-anak pernah membuat itu karya-karya ya dari barang-barang bekas ya anak-anak. Itu salah satu contoh mendaur ulang atau mengolah kembali sampah-sampah plastik agar tidak mencemari lingkungan. Kita dapat mengolahnya menjadi bahan-bahan atau barang-barang yang bermanfaat bagi kita. Selanjutnya, tindakan yang tepat
menggunakan plastik atau mengurangi sampah plastik seperti yang Ibu jelaskan tadi. Yang pertama adalah reduce, adalah mengurangi penggunaan sampah plastik. Contohnya, ketika berbelanja sebaiknya membawa tas belanjaan sendiri sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Yang kedua, reuse, adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga. Yang ketiga, recycle atau daur ulang. Nah, biasanya dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Ini tindakan yang tepat untuk menggunakan atau mengurangi sampah plastik. Selanjutnya anak-anak, waktu yang dibutuhkan plastik untuk terurai secara alami. Ya, ini perlu kita ketahui ya anak-anak. Ini. Yang pertama, kertas itu dia untuk terurai membutuhkan waktu 2-5 bulan. Kulit jeruk 6 bulan. Puntung rokok itu 10 tahun. Wah, lama juga ya anak-anak. Kulit sepatu anak-anak itu bisa sampai 25-10 tahun. Kantong plastik atau kantong asoy itu 10-20 tahun, plastik 50-500 tahun. Wow. Kaleng aluminium itu 80-100 tahun. Baterai 100 tahun, styrofoam tidak dapat terurai. Wah, ternyata berbahaya sekali ya. Nah, jadi kita harus menggunakan sebaik mungkin. Kalau bisa dikurangi ya anak-anak, untuk kita tetap mencintai dan menjagai bumi kita. Selanjutnya, coba amati sampah plastik yang ada di lingkungan sekolah dan di lingkungan sekitar anak-anak. Di mana lokasi yang terdapat banyak sampah dan apa jenis sampahnya? Apakah sampah minuman atau sampah makanan? Ceritakan hasil pengamatanmu tentang sampah plastik di lingkungan secara tertulis dan perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat. Nah, anak-anak setelah mengamati, anak-anak boleh tanyakan dengan mama, bermusyawarah dengan anggota keluarga. Kira-kira sampah plastik yang ada di lingkungan sekitar anak-anak baik di rumah dan di sekolah itu kebanyakan sampah apa? Ya anak-anak. Nah, apa manfaat bermusyawarah? Kenapa kita harus bermusyawarah? Yang pertama, manfaat dari musyawarah yang pertama yaitu melatih kita untuk berani menyatakan pendapat. Yang kedua, bermusyawarah itu dapat menyelesaikan masalah yang ada dengan baik. Yang ketiga, bermusyawarah manfaatnya yaitu dapat mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Yang keempat, menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Yang kelima, menghargai orang lain. Menghargai pendapat orang lain. Nah anak-anak, sekarang anak-anak praktekkan di rumah. Bermusyawarah bersama seluruh teman di kelasmu, atau ini bisa kita praktekkan nanti setelah kita masuk sekolah. Musyawarah tentang cara mengurangi sampah plastik di sekolah. Kemudian isilah tabel berikut ini. Ingat anak-anak, aturan bermusyawarah, anak-anak tidak boleh memaksakan pendapat, mengikuti aturan-aturan yang ada ya anak-anak. Anak-anak nanti kita bermusyawarah di sekolah ataupun anak-anak dapat melakukan musyawarah bersama orang tua dan keluarga di rumah tentang mengurangi sampah plastik. Bagaimana cara untuk mengurangi penggunaan sampah plastik? Nanti dicatat, misalnya nomor 1, mama, pendapat mama misalnya menggunakan kantong plastik kain ketika berbelanja. Terus papa apa, terus adik apa, kakak apa, seperti itu ya anak-anak. Anak-anak ibu harapkan mengikuti aturan musyawarah dan bermusyawarah dengan baik
sehingga mendapatkan keputusan yang adil bijaksana. Oke anak-anak, nah cukup sekian untuk materi hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Semoga anak-anak tetap semangat dan sehat selalu. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.